Akhir-akhir ini lagi rame hashtag kabur aja dulu. Hashtag ini membagikan kepada orang-orang caranya kabur dari Indonesia, pindah dari Indonesia. Nah, ada yang ngasih tips cari kerja di luar negeri. Ada yang ngasih tips dapat beasiswa ke luar negeri. Pokoknya ngasih tips gimana caranya pindah dari negara ini. Nah, dari hashtag ini kita sadar ternyata banyak banget orang yang ingin pindah negara. Banyak banget yang ingin kabur ke luar negeri. Nah, alasan mereka ingin kabur dari Indonesia karena mereka nggak sejahtera di Indonesia. Miskin. Make her miskin! Make her miskin! Make her miskin! Make her miskin! Mereka susah dapat kerja, harus ada orang dalam. Kalaupun nggak ada orang dalam, persyaratannya tinggi banget dan gaji yang di bawah UMR. Belum lagi susah akses kesehatan. Kita tahu lah BPJS kayak gimana sekarang. Pelayanannya buruk sekali. Pendidikan juga nggak berkualitas. Mau ngurus apa-apa di Indonesia juga lamanya bukan main. Harus ada uang pelicin. Pokoknya apa-apa susah di Indonesia. Itu kata para netizen. Nah, mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow, 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 wow. Banyaknya orang-orang yang membahas hashtag kabur aja dulu adalah bentuk kekecewaan rakyat kepada pengelolaan negara ini. Bobroknya sistem pemerintahan yang dikelola. Nah, banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, meskipun banyak yang pengen pindah dari Indonesia, para pejabatnya bukannya memperbaiki negara ini, memperbaiki dirinya, dan mulai melakukan evaluasi, justru mereka malah menyalahkan rakyatnya sendiri. Misalnya, Menteri ESDM kita, Pak Bahlil, katanya kalau ada yang mau keluar dari Indonesia, harus dipertanyakan nasionalismenya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kemudian Ibu Sri Mulyani nih, dia nyuruh kita rakyatnya pindah negara kalau nggak mau bayar pajak. Yang ketiga, apalagi nih, Opung Luhut kita yang secara harfiah menyuruh kita pindah negara jika terus mengkritik pemerintahan. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done. Nah, dari tanggapan-tanggapan pejabat kita ini menunjukkan bahwa rakyat bukanlah prioritas. Di tengah rame-ramenya bahasan tentang hashtag kabur aja dulu, pemerintah dalam hal ini BPS, Badan Pusat Statistik, merilis angka kemiskinan di Indonesia yang sangat rendah, yaitu 8,57%. Karenanya ada beberapa orang yang beranggapan bahwa Indonesia baik-baik saja. Buktinya kemiskinan hanya 8% saja. Artinya pemerintah udah berhasil mensejahterakan rakyatnya. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana standar kemiskinan yang digunakan pemerintah. Ternyata masyarakat yang dianggap miskin oleh pemerintah adalah orang-orang yang pengeluarannya di bawah 590.000 per bulan. Jadi orang-orang yang pengeluarannya di atas 590.000 per bulan tidak dianggap miskin. Rendah banget kan? Nah, apakah masuk akal seorang dianggap tidak miskin jika pengeluarannya 590.000 sebulan? Apakah masuk akal seseorang dianggap tidak miskin jika pengeluarannya dalam sehari 21.000? Nasi Padang di dekat rumah saya saja harganya 15.000 satu porsi. Makan 2 porsi auto jadi orang kaya kita. Nah, saya pribadi ini tidak setuju dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah. Soalnya rendah banget. Nah, kalau standar pemerintah begitu rendah terhadap kemiskinan, terus gimana dong kita melihat seberapa miskin Indonesia? Nah, jika kita melihat standar kemiskinan Bank Dunia, Indonesia standar kemiskinannya ada di 111.000 per hari. Nah, kalau kita merujuk pada standar ini, kemiskinan di Indonesia harusnya ada di angka 59%. Ada 59% rakyat Indonesia yang miskin. Lebih dari setengahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah emang belum berhasil mensejahterakan rakyatnya. Jadi, sangat wajar muncul gerakan hashtag kabur aja dulu. Banyaknya masyarakat Indonesia yang membahas hashtag kabur aja dulu harusnya dipandang sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada pemerintahannya. Bukannya menghakimi dan justru denial terhadap isu ini. Nah, jika isu ini begitu masif dan begitu besar dibicarakan oleh rakyat, artinya ada yang salah dari pemerintah. Jadi jangan memandang rakyat sebagai orang yang tidak cinta kepada Indonesia, menuduh rakyatnya tidak nasionalisme. Saya yakin rakyat Indonesia jangan diragukan lagi nasionalismenya. Hanya saja jika hidup di sebuah negara yang menutup pintu rakyatnya untuk sejahtera,
Masih pantaskah negara itu dipertahankan? Saya bukannya tidak cinta Indonesia, saya cinta Indonesia. Saya sangat cinta budayanya, kekayaan alamnya, danaunya, hutannya, gunungnya, semuanya saya cinta. Tapi bukankah sudah jelas kita semua sepakat membangun negara ini dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Jadi ketika ada dominan rakyat tidak sejahtera, wajar dong jika isu untuk pindah negara ini muncul. Harusnya pemerintah berbenah dan mulai mengevaluasi kesalahannya, bukan malah menuduh rakyatnya yang bukan-bukan, bahkan mengusirnya dari negerinya sendiri. Ingat, demokrasi, kekuasaan tertinggi itu ada di rakyat ya. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye.